Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsabila Putri, biasa dipanggil Salsa, salah satu mahasiswa baru jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Aku berasal dari kelompok 37 Freeware. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan bakti UNAN, narasi, logika, dan hati. Dalam penugasan narasi, logika, dan hati, setiap peserta bakti diwajibkan membuat sebuah video YouTube dengan mengambil satu permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan iptek di era sekarang. Permasalahan yang akan aku bahas di dalam video ini adalah tentang maraknya pinjaman online ilegal. Teman-teman mungkin sudah familiar kali ya dengan kata-kata pinjaman online ilegal ini, karena berita-berita tentang korban pinjaman online ilegal sudah tersebar di media sosial maupun di siaran televisi. Pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Seperti data pribadi teman-teman bisa saja disebar oleh pihak pinjaman online ilegal, dan itu merupakan hal yang sangat fatal karena bisa saja data pribadi teman-teman digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, keterbatasan keuangan. Orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan yang serius mungkin merasa terdesak untuk mendapatkan dana tambahan dalam waktu yang singkat. Keterbatasan ini membuat mereka cenderung untuk memilih solusi yang lebih mudah walaupun itu ilegal. Yang kedua, kurangnya akses ke sumber keuangan resmi. Beberapa individu mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi, sehingga memilih pinjaman online ilegal sebagai alternatifnya. Yang ketiga, kesulitan krisis keuangan yang tak terduga. Situasi tak terduga seperti kecelakaan atau kondisi medis lainnya yang membutuhkan biaya besar dapat mendorong seseorang untuk mencari pinjaman dalam waktu cepat tanpa memikirkan legalitasnya. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang peraturan dan risiko terkait pinjaman online ilegal. Yang kelima, tekanan dan desakan dari teman atau keluarga untuk memenuhi ekspektasi kehidupan tertentu, seperti untuk membeli barang mewah, barang branded, ataupun untuk pergi berlibur. Yang keenam, kurangnya kesadaran finansial. Yang ketujuh, kesulitan memahami klausul kontrak. Yang kedelapan, tinggi kemudahan dan kecepatan. Yang kesembilan, krisis ekonomi secara makro. Terlibat dalam pinjaman online ilegal dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain: 1. Suku bunga tinggi yang tak wajar. 2. Siklus hutang yang tak terputus. 3. Praktik penagihan yang kasar, seperti ancaman, intimidasi, atau penagihan yang tak adil. 4. Keamanan data pribadi terancam. 5. Kehilangan dana yang signifikan. 6. Masalah hukum dan legalitas. 7. Dampak psikologis dan emosional. 8. Rusaknya reputasi finansial. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menghindari terlibat dalam pinjaman online ilegal itu. Lakukan riset, periksa legalitas, baca syarat dan ketentuan, tetapkan anggaran, jangan bagikan data pribadi secara sembarangan, periksa situs web dan kontrak, hindari tekanan dan taktik penjualan yang memaksa, periksa ulasan dan reputasi online, bicarakan dengan orang terpercaya, prioritaskan pinjaman resmi. Jika teman-teman sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, ada beberapa langkah yang dapat teman-teman ambil untuk mengatasi situasi itu. Pertama, cari informasi lengkap terkait pemberi pinjaman dan pinjaman yang teman-teman ambil. Kedua, hentikan pembayaran jika sudah melebihi jumlah pembayaran yang seharusnya. 3. Hubungi pemberi pinjaman. 4. Cari bantuan hukum. 5. Laporkan ke otoritas. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada akhir video. Dari pembahasan aku tadi, kita sama-sama tahu bahwa pinjaman online ilegal memiliki banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Jadi, sebisa mungkin bagi teman-teman untuk menghindari terlibat dalam pinjaman online ilegal. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.